Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita, menjadi makanan rohani kita yang dapat membuat otot-otot rohani kita menjadi kuat, sehingga ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan, kita dapat menghadapinya dan kita keluar sebagai pemenang. Mari kita awali hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Setelah sepanjang malam kami bisa tidur nyenyak dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita berada di bulan Natal, di bulan Desember, maka temanya dihubungkan dengan Natal, yaitu tema kecilnya misi Natal membawa damai, atau dengan kata lain, misi Natal adalah membawa terang. Maaf, saya ulangi, membawa terang. Nah, karena kita sedang berbicara tentang terang dunia, Yesus adalah terang dunia dan saudara juga adalah terang dunia, seperti dikatakan tadi dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya. Kata demikianlah hendaknya itu artinya saudara dan saya setelah ditunjuk. Nah, saya mengatakan kata ditunjuk karena apa? Karena ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kata demikianlah itu berarti kita menjadi terang yang terang benderang, yang terbuka, tidak tersembunyi, yang digambarkan seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang benderang, tidak ada yang tersembunyi. Nah, demikian juga dikatakan lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, tentu kalau di bawah gantang itu terangnya tidak terlalu menerangi, tidak terlihat dengan terang benderang. Nah, jadi dengan kata dengan demikianlah hendaknya, demikianlah itu berarti kita harus terbuka terang benderang, tidak ada yang tersembunyi. Jadi hidup kita bagi orang lain tidak ada yang tersembunyi. Itu artinya hidup kita menjadi berkat, hidup kita berdampak bagi orang lain, terutama bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal yang kita peringati hendaknya menggerakkan kita menjadi pembawa terang Kristus. Ya. Nah, dan bagaimana kita dapat memancarkan terang Kristus ke dalam dunia atau kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, hari ini kita akan merenungkan ada 3 cara untuk kita bisa menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Yang pertama, hidup dengan kasih yang nyata. Nah, saudaraku, untuk bisa menjadi pembawa terang kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang hidup dalam kegelapan, yang belum menerima terang itu, maka yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan perbuatan kita dengan kasih, atau dengan kata lain, hidup dengan kasih yang nyata. Kasih yang nyata artinya benar-benar hidup dalam kasih, ya. Yohanes 13 ayat 15, coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 15 berkata demikian, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, jadi ya, saya ulangi ayat 35 ya. Tadi ayat 15, yang benar adalah ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa
kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi untuk menunjukkan terang kita kepada orang lain, kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Seperti dikatakan di sini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, jadi bukti kita menjadi terang yaitu kita menunjukkan kasih yang nyata. Kasih yang nyata berarti tidak hanya berpura-pura, tidak hanya di ngomongan saja, tapi dalam perbuatan. Nah, kalau kita bilang saya mengasihimu, orang itu sedang butuh bantuan, ya kita kasih bantuan ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pembawa terang. Yang kedua, menyatakan kebenaran dalam perbuatan. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, terang itu menghasilkan, salah satunya adalah dikatakan di sini kebenaran. Jadi kita harus menyatakan kebenaran dalam perbuatan kita. Orang yang bisa menghasilkan kebenaran dalam perbuatan adalah orang yang sudah bertobat, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang artinya dia menghidupi firman. Ya, hidup dalam firman. Dia mendasar hidupnya dengan firman. Nah, sehingga dia bisa menyatakan kebenaran itu melalui perbuatannya. Kalau kita tidak punya firman, ya kita hidup seperti orang biasa saja atau orang pada umumnya. Nah, kita adalah orang-orang yang khusus, yang istimewa. Karena apa? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu berarti kita punya kebenaran. Ya, punya kebenaran, punya firman yang kita hidupi, yang menjadi dasar kehidupan kita, dan kebenaran itu kita nyatakan dalam perbuatan kita. Nah, bagaimana cara menyatakan kebenaran dalam perbuatan? Ya, misalnya kalau anak muda diajak berbuat jahat, ya tidak mau gitu kan. Nah, diajak berbohong tidak mau, diajak mencuri tidak mau. Karena apa? Karena dia sudah tahu kebenaran. Nah, demikian juga dengan mungkin hal-hal lain yang mungkin lebih kelihatannya lebih halus gitu ya, atau lebih sepele, tapi itu juga berdampak untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita menjadi pembawa damai, yaitu memberitakan Injil kepada sesama. Tidak lain dan tidak bukan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tindakan nyata untuk kita menjadi pembawa terang, yaitu ya beritakan Injil kepada sesama, kepada orang lain ya. Nah, Roma 10 ya, Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Demikian firman Tuhan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali takut menjadi pemberita Injil, tetapi di ayat ini dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, saya pernah punya pengalaman penginjilan pribadi. Jadi waktu itu kami setiap hari Sabtu 2 puasa, setelah 2 puasa selesai sore-sore kita jalan. Waktu itu saya dengan teman di Meruya. Kita asli itu pure, kita cari orang. Nah, awalnya kita kemana nih? Kita ketuk pintu, ya kita takut dianggap pencuri atau apa gitu kan. Yang namanya di Jakarta kan nggak boleh sembarangan masuk. Ya kita lihatlah, cari orang di tengah jalan. Yaitu saya temukan waktu itu ada anak muda duduk, ya saya ajak ngobrol gitu kan. Nah, pertama kenalan dulu, cerita ngarung-ngirung kesana kemari tentang pekerjaan, tentang hidup. Nah, ini gimana cara masuknya nih supaya dia dengar Injil? Ya lama-lama akhirnya beranikan diri dulu kan. Nah,
kamu tinggal di sini tadi, di sana ada gereja enggak gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama kita bisa masuk. Kamu pernah enggak mendengar tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Nah, itu awal pertama kita baru ketemu dia, belum sampai tuntas, tapi kita sudah memberitakan. Nah, itu cara untuk menjadi pemberita Injil. Nah, untuk kita bisa membawa damai, ya mau tidak mau kita harus beritakan Injil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ditantang untuk menjadi pembawa damai dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Yuk bersemangat, yuk beritakan Injil kepada orang-orang yang belum terima Yesus. Dimulai dengan pertemanan, pergaulan. Kalau kita udah berteman, makin dekat, kita makin gampang kok ngomongnya, itu nggak susah ya. Oke, serasa itu kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Yuk, sukacita Natal, sukacita untuk melayani, sukacita untuk bersaksi, sukacita untuk memberitakan Injil ada pada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini di bulan Natal yang penuh dengan sukacita. Demikian juga kiranya Tuhan menolong kami bersukacita untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Memberitakan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Suatu kebahagiaan, dan semua orang butuh keselamatan. Tolong kami Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma 10 tadi. Bagaimana kalau tidak ada yang diutus? Karena Tuhan, utuslah kami untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan yang Kau sembuhkan, yang lemah yang Kau kuatkan, yang berduka yang Kau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, kami mohon kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami jawaban-jawaban keluar, dan buat kami keluar sebagai pemenang. Kami ingin menikmati berkat-Mu dan pertolongan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan kami ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.